Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik pencinta mata pelajaran ekonomi SMA Negeri 7 Wajo. Kali ini saya sangat bangga karena kalian telah menyelesaikan sebuah proyek pembelajaran berbasis teamwork yang solid dengan pendekatan deep learning. Bukan hanya sekedar menghafal konsep, tapi benar-benar memahami, mendalami, dan menerapkannya dalam kehidupan nyata. Melalui video pendek ini, kalian tidak hanya menjelaskan materi ekonomi, tetapi juga membuktikan bahwa belajar ekonomi itu bisa seru, kreatif, dan penuh kolaborasi. Ingat, ekonomi bukan hanya teori di buku. Ekonomi adalah cara kita mengambil keputusan setiap hari, mengelola sumber daya, dan menciptakan solusi untuk kesejahteraan bersama. Tonton hingga selesai, ambil ilmunya, dan jadikan inspirasi untuk karya berikutnya. Saya percaya dengan semangat seperti ini, kalian bukan hanya menjadi pelajar ekonomi, tetapi calon ekonomi masa depan. Selamat menyaksikan belajar ekonomi, insya Allah sukses mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fondasi ekonomi, khususnya mengenai diagram dua sektor. Perkenalkan, nama saya Rafka Hafiz Harlan dari kelas 10D. Topik kami berjudul Mesin Ekonomi Sederhana, Interaksi Rumah Tangga, Konsumen, dan Produsen. Nah, lewat materi ini, kita akan memahami bagaimana hubungan antara konsumen dan produsen membentuk sistem ekonomi yang saling bergantung. Pengertian diagram dua sektor. Pengertian diagram dua sektor adalah model ekonomi yang paling sederhana yang hanya melibatkan dua pelaku utama, yaitu rumah tangga konsumen dan produsen. Model ini menjelaskan bagaimana uang, barang, dan jasa mengalir dua arah dalam perekonomian. Meskipun sederhana, diagram ini menjadi dasar bagi model ekonomi yang lebih kompleks seperti 3 atau 4 sektor. Peran rumah tangga konsumen, yaitu rumah tangga konsumen berperan ganda dalam sistem ekonomi. Pertama adalah mereka membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, mereka menyediakan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan lahan kepada produsen. Sebagai gantinya, mereka menerima pendapatan berupa upah, sewa, atau bunga. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran produsen. Sementara itu, produsen berperan sebagai pembuat barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Produsen juga menjadi pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga, serta mereka membayar upah kepada tenaga kerja, menyewa lahan, dan membayar bunga modal. Dan terjadilah hubungan saling menguntungkan antara produsen dan rumah tangga konsumen. Dalam diagram dua sektor, ada dua jenis arus utama. Yang pertama adalah arus barang dan jasa. Barang dan jasa bergerak dari produsen ke rumah tangga konsumen, sedangkan faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bergerak dari rumah tangga ke produsen. Arus kedua adalah arus uang. Uang bergerak dari rumah tangga ke produsen sebagai pembayaran atas barang dan jasa. Sebaliknya, produsen mengalirkan uang ke rumah tangga dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan laba. Kedua arus ini saling melengkapi dan menjaga perekonomian tetap berputar. Faktor yang mempengaruhi interaksi ekonomi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi interaksi antara rumah tangga dan produsen, seperti yang pertama, preferensi konsumsi atau selera kebutuhan masyarakat. Yang kedua, perkembangan teknologi yang mempengaruhi cara produksi dan konsumsi. Yang ketiga, perubahan harga pasar. Dan yang keempat atau yang terakhir, kebijakan pemerintah seperti pajak dan subsidi. Sebagai kesimpulan, diagram dua sektor menggambarkan bahwa perekonomian terbentuk karena adanya hubungan saling ketergantungan antara rumah tangga dan produsen. Konsumen menciptakan permintaan, sedangkan produsen menyediakan penawaran. Kalau kedua pihak berjalan seimbang, maka roda perekonomian suatu negara bisa berputar dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatian teman-teman semua.